Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melvenia Effendi dengan NPM 202001000586. Di sini saya ingin menayangkan sebuah video praktek tugas besar dari layanan bimbingan konseling format klasikal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi Bu. Oke, alhamdulillah ya, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan nikmat sehat. Apa kabar teman-teman? Alhamdulillah baik. Baik ya, alhamdulillah. Sebelumnya sudah ada yang tahu Ibu belum nih? Belum. Ibu mau perkenalkan diri dulu. Nama Ibu Emilia. Ibu mahasiswi dari Universitas Indraprasta PGRI. Nah, ada yang tahu nggak sih Ibu di sini mau ngapain nih? Nggak tahu. Oke, jadi Ibu mau memberikan sebuah layanan informasi. Sebelumnya sudah ada yang tahu belum layanan informasi itu apa? Coba Elsyah, layanan informasi itu apa sih? Halo Elsyah. Atau coba Maharani, layanan informasi apa? Layanan, izin menjawab ya Bu. Sepengetahuan saya, yang saya ketahui, layanan informasi berusaha memenuhi kekurangan individu, bukan individu akan informasi yang mereka perlukan. Dalam layanan ini, kepada peserta layanan disampaikan berbagai informasi. Informasi itu kemudian diolah dan digunakan oleh individu untuk kepentingan hidup dan perkembangannya. Oke, betul ya. Intinya layanan informasi itu ditujukan untuk membekali dan memberikan pemahaman. Nah, di sini Ibu mau membahas layanan informasi tentang pola hidup sehat. Nah, kalian semua udah menjalankan pola hidup sehat belum nih? Dari sedikit ya. Oke, lanjut ya ke pengertian pola hidup sehat. Nah, jadi yang dimaksud dengan pola hidup sehat itu gaya hidup yang memerhatikan semua aspek kondisi kesehatan seseorang. Tak hanya soal makanan, tapi juga kebiasaan orang dalam berolahraga dan menjalani gaya hidup. Nah, kesehatan adalah hal yang penting untuk mendukung semua kegiatan dan aktivitas yang kamu lakukan. Menerapkan pola hidup sehat tentu bisa membuat seseorang terhindar dari berbagai masalah dan gangguan kesehatan, seperti serangan bakteri, penyakit, dan virus. Itu sebabnya pentingnya untuk menjaga pola hidup sehat. Lalu, pola hidup sehat itu bisa dinilai dari makanan, minuman, asupan nutrisi, serta kebiasaan berolahraga seseorang. Nah, pada dasarnya penerapan pola hidup sehat memang identik dengan faktor makanan yang biasa dikonsumsi. Jadi, sangat penting menjaga asupan makanan sehari-hari. Jika perlu, hindari mengonsumsi makanan kurang sehat seperti fast food. Konsumsi makanan-makanan tersebut tentu memiliki beberapa dampak buruk bagi kesehatan, apalagi untuk jangka panjang ya. Nah, dampak itu bisa muncul dalam rentan waktu yang beragam. Lanjut. Nah, selain aspek makanan yang sehat dan bergizi, menjaga kondisi tubuh tetap bugar juga penting. Caranya tentu dengan berolahraga secara teratur,
Nah, untuk dapat menerapkan pola hidup sehat, memang bukanlah hal yang mudah. Mengubah kebiasaan lama yang kurang baik, memang tidak hanya soal niat, tapi juga soal keseriusan. Apalagi, kebiasaan menjalani pola hidup sehat itu tidak cukup hanya dengan satu langkah saja. Konsistensi juga diperlukan untuk bisa sukses menerapkan pola hidup ini. Lanjut. Nah, lalu ada tujuan hidup sehat yang pertama adalah untuk meningkatkan energi. Gaya hidup sehat memainkan peran penting dalam meningkatkan energi dalam tubuh seseorang dan memberikan kinerja yang lebih baik dalam setiap aktivitas kehidupan. Nah, tujuan hidup sehat yang kedua adalah untuk memperpanjang umur. Jika seseorang menerapkan gaya hidup sehat, juga akan memengaruhi kebiasaan dan kegiatan rutin sehari-hari orang. Kemudian ada tujuan hidup sehat yang ketiga, yaitu mencegah terjadinya penyakit. Tujuan penting lainnya dari gaya hidup sehat adalah memberikan kekebalan terhadap beberapa penyakit, virus, dan bakteri. Tubuh dan pikiran yang sehat sangat penting untuk kehidupan yang baik, dan itu hanya bisa Anda dapatkan dengan memilih gaya hidup yang aktif. Lalu tujuan hidup sehat yang keempat itu ada meningkatkan suasana hati. Kebiasaan buruk dalam gaya hidup sehari-hari Anda dapat menyebabkan suasana hati yang buruk. Kemudian tujuan hidup sehat yang kelima yaitu untuk mengatur berat badan. Jika kamu ingin menghindari kelebihan berat badan, lakukan olahraga yang teratur dan pola makan yang sehat. Nah, itu tentunya membantu kamu untuk menghindari kelebihan berat badan dan lemak. Aktivitas fisik sangat penting bagi siapapun untuk meningkatkan kekebalan dan mengurangi tingkat energi. Nah, ada beberapa langkah yang harus diperhatikan nih dalam menjalani pola hidup yang sehat. Di antaranya konsumsi makanan yang sehat, olahraga, istirahat, kualitas udara lingkungan yang sehat, optimis, dan pribadi yang kuat. Kemudian penjelasan tentang mengkonsumsi makanan sehat. Di sini kalian sudah ada yang tiap harinya tuh mengkonsumsi makanan 4 sehat 5 sempurna nggak sih? Kadang-kadang, Bu. Kalau yang menurut Maharani tahu tuh 4 sehat 5 sempurna tuh seperti apa? Kebutuhan gizi yang seimbang, protein hewani, protein nabati, sayur dan buah, seperti itu. Betul ya. Jadi kita juga, tubuh kita itu memerlukan berbagai macam nutrisi agar dapat tetap sehat dan pertumbuhan dapat berjalan secara optimal. Lalu yang kedua ada makanan sehat. Makanan yang dikategorikan sebagai makanan yang sehat adalah makanan yang mengandung unsur-unsur zat yang dibutuhkan tubuh dan tidak mengandung bibit penyakit atau racun. Namun, makanan yang dikategorikan sehat ini sangat berhubungan dengan sikap dan pola makan setiap orang. Jadi, makanan yang mengandung unsur-unsur bergizi harus disertai dengan upaya menjaga kebersihan dan kesehatan orang yang mau memakannya. Lalu, minuman sehat. Air minum yang sehat adalah air minum yang cukup mengandung mineral yang dibutuhkan tubuh. Air minum sehat juga berarti air minum yang bebas dari bibit penyakit dan racun. Memilih minuman memang tak lepas dari masalah selera, namun sebaiknya kita tidak melupakan segi kesehatan.
Kita perlu mengetahui unsur-unsur apa saja yang terdapat dalam suatu jenis minuman. Apakah minuman itu merupakan minuman yang dibutuhkan tubuh kita atau tidak? Atau apakah minuman itu termasuk minuman yang bersih atau sehat? Nah, di sini Ibu mau tanya nih, kalian tuh kalau minum air putih tuh sehari berapa banyak sih? Seharusnya sih 1 sampai 18, kurang lebih 1 literan. 2 liter ya? Iya, 2 liter normalnya. Maharani udah konsisten belum minumnya 2 liter sehari untuk air putihnya? Belum sih, masih kurang, tapi berusaha untuk mencapai target. Oke, baik. Tapi Maharani itu suka minum soda atau soft drink gitu nggak sih? Kurang sih Bu, enggak terlalu kayak setiap hari gitu minum, enggak. Oke. Kalau untuk Elsa gimana nih Elsa sendiri? Kadang hampir setiap hari kayak minum teh, minum kopi, kayak gitu. Sebenarnya itu bagus nggak sih Bu untuk kesehatan? Oke. Kalau kita ya lebih banyak minum air putihnya ya teman-teman. Oke, lanjut. Ada syarat air bersih dan air yang sehat nih. Yang pertama, harus jernih, tak berwarna, tak berbau, dan tak berasa seperti asin, manis, pahit, atau getir. Atau disebut air yang memenuhi persyaratan fisik. Yang kedua itu tidak mengandung zat yang membahayakan kesehatan seperti tembaga, seng, racun, dan alkohol. Atau disebut air yang memenuhi persyaratan kemis atau kimiawi. Yang keempat itu tidak mengandung benih-benih penyakit, misalnya tifus dan disentri. Yang kelima itu cukup mengandung mineral yang dibutuhkan oleh tubuh. Lanjut. Berikutnya ada gizi seimbang. Nah, kita sudah membahas bersama tentang minuman yang bersih dan sehat tadi. Di sini ada beberapa minuman yang sangat dibutuhkan oleh tubuh kita seperti air, kopi, jus, susu, dan yang sebagainya. Semua minuman bermanfaat bagi tubuh, tetapi belum tentu semuanya dibutuhkan oleh tubuh kita. Karena itu, kita diperlukan menjaga keseimbangan gizi. Jika tidak ada keseimbangan gizi, maka zat-zat yang kelebihan akan menimbulkan penyakit baru. Misalnya, kita makan makanan yang bergizi tinggi tetapi tidak melakukan olahraga, maka dapat mengakibatkan obesitas atau kegemukan yang berlebihan. Kemudian, gizi seimbang adalah susunan menu seimbang yang dapat memberikan cukup kalori atau energi guna memenuhi pengeluaran energi setiap hari. Lalu yang kedua cukup protein guna memenuhi keperluan tubuh untuk pertumbuhan. Yang ketiga cukup lemak guna keperluan tubuh akan asam lemak tak jenuh dan untuk menggunakan vitamin-vitamin yang larut dalam lemak. Lalu yang keempat, cukup vitamin dan mineral. Oke teman-teman, sampai sini ada yang ingin ditanyakan nggak sih? Tentang yang Ibu jelaskan tadi. Oke, Osya, kenapa? Bertanya ya Bu, saya itu kadang suka malas belajar gitu, kalau lagi belajar tuh ngantuk. Apakah pola hidup sehat saya kurang? Ya, mungkin itu menjadi faktor sih, Elsya, kenapa kamu selalu ngantuk saat belajar. Nah, di sini Ibu punya caranya nih, supaya kamu itu nggak malas belajar atau nggak ngantuk selama lagi belajar. Nah, yang pertama itu tipsnya, kamu mulai dari yang disukai dulu nih, supaya rasa malasnya itu tidak tiba-tiba mendatangi pikiran. Nah, kemudian kamu bisa cari tempat yang nyaman menurut kamu untuk belajar. Misalkan kamu nyamannya belajar menggunakan sambil dengerin musik gitu.
Atau mungkin kamu nyamannya belajar itu sambil kamu hangout sama teman-teman, atau mungkin kamu bisa belajarnya dengan kamu di suasana yang sepi, kan beda-beda ya senyamannya kamu. Lalu kamu tuh bisa susun jadwal belajar kamu, terus kamu harus fokusin dulu sama targetnya juga. Jadi kamu kalau udah ada target, kamu ingin malas belajar itu kan jadi apa ya, jadi semangat lagi lah dengan fokus kamu gitu. Kemudian kamu bisa membuat kelompok kecil, jadi untuk belajar kamu tuh lebih teratur gitu, Elsha. Kemudian ada yang enggak? Aku izin bertanya, Bu. Silahkan, Maharani. Arti pola hidup sehat itu adalah kan gaya hidup yang memerhatikan semua aspek kondisi atau kesehatan seseorang ya. Di dalam pola hidup sehat itu pasti ada alasan penting mengapa kita harus hidup sehat. Pertanyaannya yaitu apa sih alasan pentingnya gitu? Hidup sehat itu? Ya, hidup sehat itu penting karena nih, selain pikiran kamu lebih sehat, suasana hati dan kemampuan kognitif sangat berpengaruh terhadap kesehatan tubuh kamu. Kemudian dengan kamu pola hidup sehat itu kamu bisa mendapatkan energi dan staminanya yang lebih atau melimpah gitu kan. Kemudian kamu juga terhindar dari berbagai macam penyakit, dan dengan kamu mengikuti pola hidup sehat itu dapat membuat kulit kamu lebih sehat tentunya. Seperti itu, Maharani. Terima kasih, Bu. Ada yang ingin ditanyakan lagi nggak, teman-teman? Sudah cukup, Bu. Sudah cukup ya. Ya, intinya dari pola hidup sehat itu kamu sebisa mungkin ya makan yang teratur, istirahat yang cukup, dan perbanyak olahraga. Itu aja sih yang penting. Oke, Ibu Rasa cukup sekian ya layanan informasi tentang pola hidup sehat. Terima kasih teman-teman atas waktunya. Senang rasanya Ibu bisa mengajar di kelas kalian. Semoga ada lain kesempatan lagi kita bisa bertemu ya teman-teman. Ya, Bu. Oke. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.